Muhammad Anggriawan. Baik, kita langsung saja Pak Jamaria dan Pak Anggriawan. Saya persilakan dulu Pak Jamaria memaparkan hasilnya saja ya, tidak usah satu-satu tahapan dan lain-lainnya, langsung capaian kegiatannya. Ya, saya silakan Pak Jamaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu? Sudah. Ya, belum. Bu? Belum kelihatan. Tunggu saya ulang. Ya, langsung saja baca saja, nanti dia menyesuaikan. Judul yang saya angkat yaitu optimalisasi layanan informasi pemeriksaan gula darah puasa di laboratorium Rumah Sakit Umum Trikora Salakan. Untuk core isu yang saya angkat yaitu kurangnya informasi pasien tentang prosedur pemeriksaan gula darah puasa di laboratorium. Gagasan pemecahan isu yaitu tahapan optimalisasi layanan informasi pemeriksaan gula darah puasa di Rumah Sakit Umum Trikora Salakan sebagai gagasan pemecahan isu. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama, menghadap pimpinan terkait, menyusun SOP, pembuatan leaflet dan kuesioner evaluasi. Yang keempat, mensosialisasikan. Yang kelima, melaksanakan pelayanan sesuai rancangan aktual. Yang keenam, evaluasi. Kegiatan aktualisasi yang pertama itu konsultasi mentor, meminta izin kepada direktur. Kita langsung ke capaiannya Pak Jamaria. Kenapa ini kamu munculkan? Bahan yang saya gunakan itu leaflet dan kuesioner evaluasi sebagai bahan penelitian. Di sini kegiatan yang saya lakukan itu mensosialisasikan leaflet kepada pasien. Kemudian setelah itu sehari setelahnya melakukan pengambilan sampel kepada pasien yang sesuai dengan prosedur puasa yang seharusnya. Kemudian meminta kesediaan pasien untuk mengisi kuesioner evaluasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi. Dan terakhir itu mengarsipkan bahan evaluasi berupa kuesioner. Kesimpulannya itu selama 4 minggu masa habituasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi pasien yang melakukan pemeriksaan gula darah puasa yang merupakan sasaran utama penulis dalam melaksanakan kegiatan. Dampak yang ditularkan oleh pasien pemeriksaan GDP adalah mendapat pengetahuan terkait pentingnya informasi dalam setiap pemeriksaan laboratorium terhadap hasil yang dikeluarkan, di mana leaflet yang dibagikan berpengaruh kuat terhadap layanan informasi gula darah puasa kepada pasien. Rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama melanjutkan pemberian leaflet agar pasien mendapat pengetahuan terkait prosedur. Yang kedua, meningkatkan kinerja petugas laboratorium, baik proses pelayanan dalam pemeriksaan GDP. Yang ketiga, menginformasikan petugas untuk tetap membantu memberikan leaflet terkait penjelasan persiapan. Yang keempat, menyampaikan kepada untuk lebih terkait persiapan pemeriksaan sebelum pemeriksaan. Yang kelima, membantu memberikan edukasi kesehatan kepada pasien terkait tujuan pemeriksaan. Dan yang keenam, membantu petugas medis lain dalam memberikan informasi jika ada informasi yang kurang dipahami. Terima kasih. Sudah, Bu. Silakan Pak Anggriawan. Saya Bu izin share screen Bu. Ya.
Kelihatan, Bu? Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin presentasi, Bu. Judul yang saya angkat, optimalisasi pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Trikuara Salakan dengan metode konseling. Adapun kegiatan yang dilaksanakan itu ada 5 kegiatan. Yang pertama melakukan persiapan, kedua membuat SOP konseling obat, yang ketiga membuat kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling, yang keempat pelayanan konseling dan evaluasi. Langsung tahap kegiatannya. Kegiatan 1 melakukan persiapan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 13 November. nggak usah dijelaskan itu Pak Anggriawan, langsung Ya. kegiatannya saja dengan outputnya. Untuk kegiatannya, konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan direktur, dan koordinasi dengan dokter. Hasil capaiannya mendapat persetujuan mentor dan persetujuan direktur dan mendapat dukungan dari dokter. Untuk keterkaitan substansi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian manajemen ASN, dan work of government. Untuk kegiatan 2, pembuatan SOP konseling obat. Adapun tahapan kegiatannya mencari referensi, kemudian merancang, setelah itu mencetak, kemudian konsultasi dengan direktur. Adapun hasil capaiannya, tersedianya SOP konseling obat yang telah dilegalisir. Untuk keterkaitan substansi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, manajemen ASN, dan work of government. Untuk kegiatan ketiga, membuat kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling, di mana tahapan kegiatan mencari referensi, kemudian merancang, setelah itu konsultasi dengan mentor, kemudian mencetak. Adapun hasil capaian kegiatannya tersedianya kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, manajemen ASN, dan POG. Selanjutnya kegiatan 4, pelayanan konseling. Tahapan kegiatannya menerima mengkaji resep, setelah itu penyiapan obat, setelah itu meminta kesediaan pasien atau keluarga pasien, dan selanjutnya pelayanan konseling. Adapun hasil capaian kegiatannya, setelah dari 8 pasien yang diberikan konseling, rata-rata pasien menilai pelayanan konseling sangat membantu pasien dalam memahami nama dan indikasi obat, aturan penggunaan obat, dan efek samping obat. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Di kegiatan evaluasi, tahapan kegiatannya meminta kesediaan mengisi kuesioner, kemudian memberikan waktu mengisi kuesioner, setelah itu mengumpulkan dan mengevaluasi kuesioner. Hasil capaiannya, dari 8 pasien yang telah diberikan konseling, rata-rata pasien belum pernah mendapatkan pelayanan konseling obat di Rumah Sakit Trikuara Salakan. Rata-rata pasien juga menilai pelayanan konseling sangat membantu pasien memahami indikasi obat, aturan penggunaan obat, efek samping, dan penyimpanan obat, serta menilai pelayanan konseling penting untuk dilaksanakan di Rumah Sakit Trikuara Salakan. Serta rata-rata pasien juga menilai adanya peningkatan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Trikuara Salakan. Untuk keterkaitan substansi, akuntabilitas, ada nilai nasionalisme, dan etika publik, serta pelayanan publik. Adapun kesimpulan yang bisa diambil, kegiatan aktualisasi merupakan bagian dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi, peserta belajar mempraktikkan secara langsung bagaimana menerapkan nilai ASN. Kemudian tersedianya SOP obat sebagai prosedur kegiatan konseling sangat membantu penulis dalam memberikan layanan konseling. Yang ketiga, tersedianya kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling sebagai alat sangat membantu pasien mengingatkan tentang materi konseling serta membantu penulis mengukur capaian aktualisasi ini. Kemudian pelayanan konseling dapat mengoptimalkan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Trikuara Salakan. Adapun rencana tindak lanjut, yang pertama mengusulkan pengadaan ruang khusus konseling obat, yang kedua
mengusahakan setiap pasien yang datang berobat tahu bahwa di Rumah Sakit Riko Rasalakan juga menyediakan layanan konseling obat. Yang ketiga, tetap konsisten dalam pemberian layanan konseling obat dan tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN. Terima kasih, Bu. Dua sekaligus telah memaparkan hasil aktualisasinya. Kita langsung ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor memberikan penguatan langsung pada kedua peserta ini. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arham Firdaus SEP sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Agustina SH MSc sebagai coach kita pada pagi hari ini. Serta kedua rekan saya, Pak Anggriawan dan Pak Jamaria, yang saya banggakan dan luar biasa Ibu. Kedua rekan saya ini telah waktu kemarin melakukan kegiatan aktualisasi sudah sangat intens melakukan konsultasi kepada saya sebagai mentor. Untuk rekan saya Pak Jamaria Lafili dengan aktualisasi pemberian informasi tentang prosedur pemeriksaan gula darah puasa di laboratorium Rumah Sakit Riko Rasalakan. Untuk saat ini sudah berjalan Ibu, sudah berjalan kegiatan aktualisasinya, di mana sudah pembuatan SOP yang sudah dilegalisasi oleh pihak direktur rumah sakit, pembuatan leaflet dan kuesioner. Dan beliau juga sudah mensosialisasikan leaflet tersebut ke pasien yang akan melakukan pemeriksaan gula darah. Setelah itu pasiennya untuk mengisi kuesioner sebagai evaluasi. Untuk rekan saya Anggriawan dengan aktualisasi optimalisasi pelayanan farmasi klinik dengan metode konseling di RSUD Riko Rasalakan. Sekarang sudah berjalan juga Bu, dari konselingnya, di mana awal pembuatan SOP dan sudah SOP tentang konseling dan sudah membuat kartu konseling juga dan sudah melakukan konseling kepada beberapa pasien dan pasien juga sangat antusias saat diberikan konseling oleh seorang apoteker Anggriawan ini. Dan kalau di rumah sakit Bu, sebenarnya di rumah sakit itu harus ada ruang konseling, tapi untuk sementara kita belum ada ruangan kosong untuk itu, jadi sekarang konselingnya dilakukan di tempat penyerahan obat. Tapi insya Allah nanti ke depannya akan diusahakan ada ruangan konseling khusus untuk itu. Jadi harapan saya nanti ke depannya setelah aktualisasi ini, rekan-rekan yang ikut aktualisasi ini sudah menjadi kebiasaan dan tetap berlanjut diterapkan di lingkungan kerja kita dalam peningkatan pelayanan kepada pasien. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mentor atas penguatannya. Kita langsung saja ke Bapak penguji, Bapak Arham Firdaus. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu. Aku selaku coach dan direktur pada ujian seminar aktualisasi pagi di hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Mentor juga yang sudah hadir menyempatkan waktu dan kesempatan untuk hadir. Mendampingi kedua peserta atas nama Muhammad Anggriawan dan Jamaria. Tadi sudah memberikan penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih juga atas kontribusi yang Ibu berikan selama kurang lebih 30 hari pemberian saran masukan, dukungan dan persetujuan sehingga kegiatan dari kedua peserta ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga Ibu Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pekerjaan. Untuk Pak Jamaria dulu ya. Ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan penyempurnaan dari laporannya. Yang pertama adalah lembar perbaikan pada seminar aktualisasi tidak ada lagi ya.
Jadi langsung ke lembar pengesahan nantinya. Oh iya Pak. Kemudian saya mengapresiasi untuk analisis dampak nilai. Ini pertahapan kegiatan dan bahkan pernilainya. Memang harusnya analisis dampaknya seperti itu karena kita kan penerapan dan habituasi nilai dasar profesi ASN ya. Kemudian untuk dokumen di lampiran sesuaikan lagi dengan halaman laporan. Jangan berbentuk foto-foto kecil. Kemudian untuk foto pasien sebaiknya disamarkan karena ini menyangkut kode etik dari perawatan atau tenaga medis. Kemudian lembar konsultasi coach dan mentor itu dilampirkan dalam lampiran sebagai bukti atas Pak Jamaira sudah melaksanakan konsultasi baik dengan coach maupun dengan mentor. Kemudian yang terakhir adalah catatan penguji, ya baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi sudah dilampirkan dalam lampiran. Kemudian untuk Pak Muhammad Anggriawan, sama ya lembar perbaikan tidak lagi di seminar aktualisasi, tapi lebih kepada lembar pengesahan. Kemudian analisis dampak nilainya itu bukan per kegiatan tapi per tahapan. Nanti lihat punya Pak Jamaira, ya. Dan Pak Jamaira silakan di-share kepada teman-temannya yang lainnya untuk memberikan contoh analisis dampak nilainya. Kemudian untuk Pak Anggriawan sama ya, dokumen dilampirkan sesuai dengan halaman laporan dengan berbentuk foto kecil di lampiran. Kalau di bab 3 itu tidak ada masalah untuk kecil-kecil. Tapi kalau di lampiran jangan, apalagi berbentuk dokumen. Kemudian lembar konsultasi coach dan mentor sama catatan saya selaku penguji dan penguji pada seminar aktualisasi dari rancangan sampai dengan aktualisasi dilampirkan dalam lampiran. Untuk berdua, teman-teman berdua, Pak Muhammad Anggriawan dan Pak Jamaira, ini bukan akhir dari aktualisasi, adalah tahap awal kita bagaimana belajar beraktualisasi, mengaplikasikan nilai dasar profesi. Aktualisasi sebenarnya itu pada saat teman-teman kembali bekerja di profesinya, di seorang ASN nantinya terus menerapkan nilai dasar profesi, bukan hanya pada saat pelatihan saja, dan mengabaikan setelah selesai pelatihan. Kemudian pintar-pintar melihat isu masalah yang ada di unit kerja, ayo berkonsultasi, berkoordinasi dengan rekan sejawat dan mentornya untuk menyelesaikan secara bersama-sama isu tersebut. Buat inovasi kemudahan dalam setiap pekerjaan. Segera memperbaiki dan lengkapi laporannya. Paling lambat besok saya coba lembar pengesahan itu sudah saya tanda tangan. Ya. Kemudian jika sudah selesai semuanya, segera upload kembali laporan finalnya di dalam Polabiar dan Simpel. Jangan ditunda-tunda, semakin lama pula kita tutup nantinya penyelenggaraan di Kabupaten Banjar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih saya kembali kepada. Ya, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arhan, terima kasih Ibu Mentor atas kehadirannya untuk memberikan penguatan terhadap Anggriawan dan Jamaria. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, kedua peserta ini telah dinyatakan telah selesai memaparkan hasil aktualisasinya, tinggal kita menunggu hasilnya yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya Pak Muhammad Anggriawan dan Pak Jamaria Lapili. Terima kasih Ibu Mentor sudah mendampingi tanpa mengurangi rasa hormat. Ibu Mentor dan Pak Jamaria, Pak Anggriawan, silakan lift dari ruang ujian. Terima kasih.